Bidadari chapter 179. Bertumpuk-tumpuk masalah. Hei Raditya, ini semua hanya human error. Kita masih bisa bicarakan soal ini. Ayolah. Benar kata Ando, tahan dirimu. Radit, pemilik Aurora Corporation, tak bisa menahan dirinya lagi. Dia sudah benar-benar murka kala itu. Aku sudah bilang padamu, profesional bisnis. Lihat bagaimana hancurnya. Kau tidak bisa mengurus sendiri masalah pribadimu sampai menghancurkan urusanku di sini. Padahal aku sudah bilang, aku ingin semua ini selesaikan sesuai deadline. Radit memang kalau sudah marah, dia tidak bisa menahan dirinya. Betul-betul kecewa dia dengan kejadian ini. Sabarlah dulu Radit ya. Lepaskan aku Dimas. Radit tak tenang. Dia berusaha untuk melepaskan tangan sahabatnya. Rasanya satu pukulan di wajah Reko barusan itu tidak bisa menenangkan dirinya. Tangan pria itu masih mengepal kuat karena murkanya. Sekarang kerusakan itu bagaimana? Siapa yang harus mengganti rugi? Berapa waktu untuk perbaikan? Siapa yang mau mengurus ini semuanya? Raditya tak bisa bernegosiasi. Ini sudah di ambang batas kesabarannya. Saya yang akan bertanggung jawab semuanya Pak Raditya. Saya akan memperbaikinya. Dan semua kerusakan itu saya jamin tidak akan memperlambat waktu Anda untuk grand opening kota mandiri Anda. Reko sadar ini adalah kesalahannya. Dan memperbaiki kerusakan itu memang bukan biaya yang murah. Tapi dia tidak punya pilihan karena ini adalah kesalahan yang dibuat oleh timnya. Maka ini menjadi tanggung jawab dirinya. Reko merupakan orang yang bertanggung jawab. Jadi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya lari dari kenyataan. Kau dengarkan? Dia akan bertanggung jawab. Sudahlah, tak perlu dipikirkan lagi. Kita bisa bicarakan ini baik-baik besok di kantormu. Sahabat Raditya yang berdiri di samping Dimas berusaha untuk menenangkan sahabatnya di saat Dimas menatap Reko dengan senyum di bibirnya. Aku minta maaf untuk temanku ya. Kalau sedang marah ya seperti ini. Dan aku harap untuk pukulan tadi kau tidak akan membawanya ke kasus yang lebih serius lagi. Katakan saja kami harus bagaimana. Oh tidak, kalau saya jadi Pak Raditya pun saya juga akan melakukan hal yang sama. Saya melihat proyek saya berantakan, tentu saya akan marah pada orang yang bertanggung jawab pada proyek ini. Pukulan ini tidak masalah. Dan saya sama sekali tidak akan menuntut ini ke pihak yang berwajib. Tenang saja. Reko paham apa yang dimaksud oleh Dimas. Ini kan kekerasan fisik dan seharusnya memang tidak boleh dilakukan. Segala sesuatu harus dibicarakan baik-baik. Dan pukulan seperti ini namanya sudah penganiayaan. Tapi Radit mana peduli yang seperti ini. Saya minta maaf sekali Pak Raditya. Saya benar-benar tidak tahu kalau ada kejadian seperti ini. Dan ini memang human error. Tapi Anda tak perlu khawatir. Saya akan mencari cara secepat mungkin untuk perbaikannya. Semua kerusakan di sini akan diperbaiki seperti sedia kala. Kau pikir? Hei, sudah, diamlah Raditya. Dimas berusaha untuk membawanya pergi. Maaf, kami tadi minum. Memang agak banyak juga. Ini juga yang membuat Radit agak sedikit emosi. Kami permisi dulu. Dan nanti kau bicaralah dengan Sandi. Dia masih normal di sini. Tapi temanku akan kami bawa pulang sekarang. Tak salah sih apa yang dibicarakan oleh Dimas itu. Rencananya memang Radit dan keluarganya ingin bersantai di sana. Tapi kedua temannya ini memanggilnya untuk kembali ke Jakarta untuk urusan bisnis yang ingin mereka bicarakan. Karena itulah Radit pun kembali dengan helikopternya bersama dengan Sandi. Dan dikala mereka sudah berkumpul, asyik dengan pembahasan urusan mereka di kafe milik istri Ando, ada kabar tidak menyenangkan dari salah seorang penanggung jawab di proyek tersebut. Ini yang membuat Radit segera mungkin pergi. Dan teman-teman yang melihat amarah pria itu, mereka tak enak hati dan memilih untuk menemani Radit.
Apalagi mereka kan kalau berkumpul memang sering minum. Dimas dan Radit, kalau Ando memang jarang sekali ikut. Kalaupun mau dia hanya mencicipi saja. Dan dugaan mereka benar, pria itu tak bisa menahan dirinya. Tadi pun dia sudah mencak-mencak dengan Roy dan hampir memukul pria itu. Radit yang tidak menemukan Reiko ingin melampiaskan semuanya kepada Roy. Tapi untung saja kedua temannya bisa membawanya pergi sehingga Roy selamat dan dia bicara dengan Sandi. Namun sial, di parkiran Reiko muncul. Reiko pun langsung menjadi bulan-bulanannya Radit. Aku memang salah. Bagaimanapun ini juga tanggung jawabku. Tapi sekarang bagaimana caranya aku mengumpulkan uang untuk mengganti itu? Lagi-lagi uang. Reiko tidak kekurangan 1 rupiah pun sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi karena bisnis yang dipilihnya ini memiliki resiko dan memang ini jalan yang dipilih olehnya, maka dia tidak akan mungkin kan harus membebankan ini kepada keuangan keluarganya. Walaupun memperbaiki sedikit kerusakan yang terjadi di bagian samping yang kejatuhan kren itu tidak akan banyak mempengaruhi bisnisnya. Tetap saja Reiko tak kepikiran ke sana. Dan di sini dia juga sudah tidak lagi memikirkan soal Aida sama sekali. Pikirannya terblok dengan masalah ini karena Reiko adalah orang yang workaholic. Dan dia memang menjadikan pekerjaannya adalah prioritas utama. Pak Reiko, saya mohon maaf sekali. Sandi tampak mengatur nafasnya. Karena memang tadi dia datang itu terburu-buru. Dari kejauhan dia lihat kondisi Radit sepertinya bersih tegang dengan Reiko. Makanya dia buru-buru ke sana untuk memperjelas semuanya. Tapi Radit sudah pergi dan tak ada yang bisa dilakukan Sandi kecuali hanya minta maaf atas keabsurdan bosnya. Oh, ini tidak masalah sama sekali. Saya rasa Pak Raditya memang hanya ingin meluapkan semua emosinya saja tadi. Tapi saya tahu dia adalah orang yang profesional dan dia tidak akan melakukan sesuatu yang buruk. Reiko memang tak ingin mempersalahkan dan kini dia menatap ke arah Roy. Aku ingin melihat kerusakannya. Tapi sebelum Roy menjawab, siapa itu? Sebuah mobil sport berhenti tepat di lokasi mobil yang tadi diparkir oleh Radit. Lalu seseorang keluar dari sana dan segera mendekat. Maaf, saya terlambat. Sambil garuk-garuk kepala belakangnya dan memang terlihat sangat santai sekali. Bayu? Reiko baru bertemu langsung dengannya. Karena biasanya hanya video call saat meeting saja. Ya Mas Reiko, maaf ya aku terlambat. Haduh, maklum ya jadi bapak siaga, jadi bantu jaga anak dulu. Bayu tak malu-malu untuk menceritakan ini di hadapan para seniornya, di mana Sandi yang melihatnya juga hanya senyum-senyum saja. Perkenalkan, ini adiknya bos saya, Bayu. Roy yang sudah tahu kebiasaan Bayu yang kadang-kadang memang selalu menganggap semuanya santai. Dia bukan orang yang kaku menjelaskan pada Sandi. Oh iya, tadi saya sudah dengar ceritanya. Sandi kini mengulurkan tangannya dan dia menatap Reiko. Pak Roy juga sudah menjelaskan kepada saya kalau semua urusan ini akan ditanggung oleh tim dari perusahaan milik Pak Bondan. Jadi saya berterima kasih sekali. Semoga saja tidak akan ada kecelakaan seperti ini selanjutnya. Karena bukan hanya material, tapi juga pekerja. Karena ada 2 orang korban jiwa. Oh. Reiko tak bisa bicara apa-apa. Dia hanya mengangguk saja mendengar ucapan Sandi karena dia juga belum paham soal ini. Kalau begitu saya permisi dulu. Saya tidak bisa lama-lama, apalagi Pak Raditya sepertinya sedang mabuk berat. Itulah akhir perbicaraan mereka. Dan setelah itu Sandi pun pergi, menyisakan 3 orang yang terikat sebagai satu tim yang seharusnya bertanggung jawab pada kasus ini. Maaf Roy, aku tidak mengerti. Roy paham apa maksudnya.
Disinilah dia juga menjelaskan kepada Reiko rencana dari Raihan. Karena ini semua adalah pekerja dari perusahaan Bondan, maka tanggung jawab kerusakan yang terjadi ini menjadi tanggung jawab dari mereka. Reiko tidak dibebani sama sekali. Seharusnya ini adalah hal positif. Tapi tidak bisa seperti itu. Bukankah aku bekerja sama dengan kalian? Udah, biarin aja Mas Reiko. Duitnya Bang Ray itu masih banyak. Kalau cuma ngebenerin kerusakan segitu doang mah dia mampu. Udah biarin aja. Lagian ini juga bukan salahnya Mas Reiko. Tapi ngomong-ngomong, itu pipi kenapa lebam? Yah, adik Raihan yang satu itu memang selalu bicara ceplas-ceplos. Tentu saja membuat Reiko senyum-senyum. Tapi dia sudah agak sedikit lega hatinya karena satu urusan itu selesai. Namun sayangnya, selesai bukan berarti tidak ada masalah baru. Permisi, aku angkat telepon dulu ya. Handphone Reiko yang bergetar kali ini membuat dirinya terpaksa harus menyingkir sebentar. Dan dirinya tak bisa tak peduli pada nama yang tertera di layar handphonenya itu. Apa sekarang papa akan marah lagi denganku karena aku bikin masalah dengan Aurora Corps? Halo papa, ada apa? Tak buang waktu dia menjauh dari kedua orang tadi yang memang masih bicara dan langsung menyapa orang di ujung teleponnya. Ada masalah konsleting listrik di pabrik dan menyebabkan kebakaran hebat di pabrik yang di Kudus. Belum juga Reiko menyelesaikan satu urusan yang bermasalah tadi, ada sesuatu yang membuat kepalanya cenut-cenut lagi. Dia bahkan belum bisa menjawab apapun dari pernyataan Endra barusan. Dan kakekmu mengalami serangan jantung pas mendengar berita ini. Jadi sekarang kondisinya ada di rumah sakit masih buruk. Makin sakit hati Reiko ketika dia mendengar kabar dari Endra. Papa, kalau gitu aku sekarang juga ke tempat kakek. Reiko memang kesal pada kakeknya karena dia dipaksa menikah. Tapi dia sangat menyayangi kakeknya dan dia tidak pernah sama sekali membenci kakeknya. Hanya sekedar kesal. Tapi pria itu tetap menjadi pria favoritnya karena bagaimanapun juga, sejak Reiko kecil, dia memang lebih banyak diasuh oleh kakeknya dan neneknya. Kamu yakin bisa pergi? Bukannya ada masalah dengan Aurora Corporation dan proyekmu? Itu sudah diambil alih oleh menantunya Pak Le Hartono. Aku akan berangkat ke Kudus sekarang juga, Papa. Tolong siapkan transportasi untukku. Oke, kalau begitu, Denny yang akan mengurusnya. Aku akan menyuruhnya untuk menghubungimu dan aku akan mengurus urusan pabriknya. Aku menyusul setelah rapat direksi. Rapat luar biasa. Karena sekarang sudah malam, jam hampir menunjukkan pukul 10:30 malam. Kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, tentu saja Endra tak akan mengumpulkan timnya. Tapi ini pabrik utama mereka di Kudus yang terbakar karena konseling listrik. Karena ini bukan main-main, mereka tentu saja harus mengurus ini dengan sangat serius. Reiko sendiri setelah pamitan dengan Roy dan Bayu, dia segera mungkin pergi. Dirinya tahu masih punya tanggung jawab dengan Aurora Corporation. Tapi dia tentu saja tidak bisa meninggalkan tanggung jawabnya yang satu ini. Untung saja Roy mengerti. Dia juga Bayu memang mau membantu dengan sepenuh hati. Kalau tidak, entahlah bagaimana Reiko harus menyelesaikan semua ini. Dia tidak peduli dengan pipinya yang masih terasa kebas. Bekas pukulan itu masih tersisa dan dia belum mengobatinya. Yang kepikiran sekarang adalah kondisi kakeknya. Sampai di Kudus pun Reiko langsung menuju ruang ICU tempat kakeknya berada. Tak ada keinginan dirinya untuk memikirkan hal lain. Reiko adalah keluarga yang duduk di samping kakeknya, menunggu di dalam ruangan tersebut. Dia tidak tidur, semalaman ini kacau balau. Dia tidak kepikiran sama sekali soal Aida. Bayangan tentang kematian neneknya lah yang mengganggu dirinya. Dan sejujurnya dia masih belum mau kehilangan kakek kesayangannya itu.
Syukurlah sekarang kondisinya sudah lebih baik, masa kritis sudah lewat, dan sudah bisa dibawa ke ruang opnam. Barulah setelah mendengar ini dari dokter dan kakeknya sudah sadar, Royko merasa betul-betul lega. Dia sendiri yang ikut mengantar kakeknya ke ruangan opnam. Aku wis ndak apa-apa le. Iya, tapi aku akan tetap nemenin kakek di sini. Apapun yang terjadi, aku nggak mau kakek kenapa-napa. Protes Reiko masih bersikeras di dalam ruang opnam itu. Lah, kalau kamu terus di sini, siapa yang nemenin istrimu? Tanya kakeknya yang membuat Reiko melirik ke arah jam tangannya sebentar. Dia baru menyadari sesuatu kala itu yang membuatnya tak bisa bicara sejenak. Hingga kakeknya bicara lagi. Kamu ndak ninggalin istrimu sendirian kan? Dia kan lagi sakit juga, tangan dan kakinya.